Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan. Keberagaman bangsa Indonesia terbentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Selanjutnya adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Agama yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, agama Katolik. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Nah, selanjutnya kita akan membahas agama Islam terlebih dahulu. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadah, masjid. Dan hari besar, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Islam. Nah, selanjutnya adalah agama Katolik. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Tempat ibadah, gereja. Dan hari besar yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, agama Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadah, gereja. Hari besar yaitu hari Natal, hari Paskah, hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, agama Hindu. Kitab sucinya Weda. Tempat ibadah, pura. Dan hari besar, hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Kemudian agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadah, vihara. Hari besar, hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Dan agama yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya yaitu Si Su Wu Ching. Tempat ibadah, kelenteng. Dan hari besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anak, kita harus menghormati dan menghargai agama serta keyakinan orang lain, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tentu kalian ketahui agama di Indonesia ada 6 yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Katolik. Tempat ibadah dari masing-masing agama tentu berbeda satu dengan yang lain. Untuk agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Untuk agama Kristen, tempat ibadahnya adalah gereja. Untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah vihara. Untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Dan agama Katolik, tempat ibadahnya adalah gereja. Masing-masing agama memiliki perayaan hari besar. Untuk agama Islam memiliki hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen merayakan Natal dan Paskah. Agama Katolik merayakan Natal dan Paskah. Agama Hindu merayakan Nyepi dan Galungan.
Untuk agama Buddha, mereka merayakan Hari Raya Waisak, dan agama Konghucu merayakan Hari Raya Imlek. Hari Raya Idul Fitri ditandai dengan adanya kegiatan takbiran, sholat id, dan ada makanan khas seperti ketupat dan opor. Selain itu juga ada kegiatan silaturahmi saling bermaafan di antara warga. Idul Fitri ini dirayakan oleh pemeluk agama Islam. Kemudian Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Idul Kurban biasanya ditandai dengan adanya penyembelihan hewan kurban. Hari Raya Idul Adha juga dirayakan oleh pemeluk agama Islam. Kemudian Hari Raya Natal. Hari Raya Natal dirayakan dengan beribadah di gereja, bertukar kado, dan identik dengan pernak-pernik, salah satunya pohon Natal. Hari Raya Natal ini dirayakan oleh pemeluk agama Kristen dan Katolik. Kemudian ada Hari Raya Paskah. Paskah dirayakan dengan kebaktian di gereja, kemudian perjamuan keluarga, dan berbulu telur Paskah bagi anak-anak. Hari Raya Paskah juga dirayakan oleh pemeluk agama Kristen dan Katolik. Hari Raya Nyepi disebut juga dengan Tahun Baru Hindu. Pada Hari Raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan Catur Brata atau penyepian. Penyepian ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama, amati geni atau tidak menghidupkan api. Kedua, amati karya atau tidak bekerja. 3, amati lelungan atau tidak bepergian. Keempat, amati lelangwan atau tidak mendengarkan hiburan. Hari Raya Nyepi ini dirayakan oleh pemeluk agama Hindu. Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan itu dirayakan di Bali kalau di Indonesia. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Keluarga berkumpul bersama dan melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari. Kemudian ada Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak itu dirayakan oleh umat Buddha. Umat Buddha merayakan Waisak dengan berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Umat berkumpul di vihara yang dipenuhi lilin dari umat yang hadir itu untuk menjalankan ritual ibadah. Candi Borobudur biasanya digunakan sebagai pusat perayaan Waisak bagi umat Buddha di Indonesia. Hari Raya Imlek atau disebut juga Tahun Baru Imlek dirayakan oleh penganut Konghucu dengan beribadah di kelenteng. Suasananya meriah dengan hiasan merah yang mencolok. Seringkali juga ada pertunjukan barongsai. Perbedaan agama tadi bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Cara menjaga kerukunan umat beragama bagaimana? Yang pertama, dengan mengembangkan rasa toleransi. Yang kedua, dengan menikmati dan menghormati perbedaan itu sendiri. Karena perbedaan itu menarik. Dengan berbeda itu menarik. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun kepada siapapun tanpa memandang agama. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman.